Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu, janganlah kau bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Hai anak soli dan solihah yang ada di mana saja. Kali ini Kak Didi akan berkisah tentang bunga kejujuran. Di sebuah kerajaan yang sangat luas dan megah, yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat adil dan bijaksana. Namun sayang, raja tersebut sudah sangat tua dan tidak memiliki putra sebagai penerus kerajaannya. Satu hari, raja kemudian berunding dengan perdana menterinya untuk mencari seorang raja pengganti yang akan dicari dari semua rakyat yang ada di kerajaan tersebut. Tibalah raja mengumumkan sebuah sayembara untuk semua rakyatnya. Hari itu semua orang berduyun-duyun pergi ke alun-alun kerajaan untuk mendengarkan sayembara sang raja. Kakek, kenapa di rumah kita begitu ramai ya hari ini? Apakah ada acara di kerajaan kita? Oh, rupanya kamu tidak tahu ya, Cuk ya. Hari ini semua orang berbondong-bondong untuk mendengarkan sayembara raja. Ayo, kita ikut ke sana. Kita dengarkan raja mengumumkan sayembara apa. Semua orang sudah berkumpul di alun-alun kerajaan. Terbukalah lebar gerbang pintu istana. Pasukan pertama yang melaju adalah pasukan berkuda. 100 penunggang kuda mengawal kedatangan raja dan perdana menteri. Tut. Pengumuman kepada seluruh rakyat di istana ini. Silakan berkumpul. Kita dengarkan Maharaja mengumumkan sayembara. Sang raja pun maju ke depan untuk berbicara pada semua rakyatnya. Wahai rakyatku semua yang ada di kerajaanku. Kalian semua tahu aku sudah cukup tua dan aku tidak memiliki putra untuk menggantikanku sebagai raja. Maka kali ini aku akan membuat satu sayembara untuk kalian semua. Aku sudah mempersiapkan biji-biji tanaman yang sangat banyak. Dahulu kala istana kita ini penuh dengan tanaman yang sangat indah. Maka biji-biji ini akan aku bagikan satu persatu untuk kalian semua. 1 tahun kemudian, maka tanaman ini setorkan padaku. Aku akan melihat hasil dari tanaman kalian semua. Wah, ini kejutan teman-teman. Nah, semua orang bersemangat ingin mengikuti sayembara tersebut. Semua orang bersemangat untuk menanam dan merawat tanaman itu agar mendapatkan hasil yang bagus. Nah, adik-adik semuanya, semua orang akhirnya membawa pulang biji-bijian ini, kemudian mereka merawatnya dan menanamnya dengan baik. Termasuk satu anak bernama Tulus yang tinggal bersama kakeknya. Si Tulus juga menanam tanaman itu di depan rumah. Kakek, aku akan menanam biji ini supaya tumbuh subur dan aku akan memupuknya. Kakek bantu aku ya. Baiklah cucuku, tanamlah, bersemangatlah kamu. Tanam dengan baik dan dengan sepenuh hati, maka tanaman itu akan menjadi tanaman yang sangat istimewa. Baik kakek. Nah, adik-adik semuanya, hari demi hari, bulan demi bulan berlalu. Akhirnya si Tulus melihat tanamannya tidak tumbuh. Padahal Tulus sudah merawatnya dengan sepenuh hati. Kakek, ini sudah hampir 1 tahun. Aku merawatnya setiap hari. Tapi tanaman ini tidak tumbuh. Bagaimana aku melaporkan pada raja, kek? Si kakek kemudian bilang,
Tulus, jangan sedih nak. Bilang sejujurnya pada raja. Kamu adalah anak yang kakek didik dengan kejujuran. Bilang bahwa tanaman ini sudah kamu rawat tetapi tidak tumbuh. Begitu ya kek, nanti kalau aku dihukum raja bagaimana kakek? Tidak, kakek akan mendoakanmu yang terbaik. Nah, 1 tahun sudah berlalu, tanaman tulus tetap tidak tumbuh. Dan raja kemudian mengumpulkan lagi semua rakyat. Rakyat berbondong-bondong dengan sangat bahagia membawa hasil tanaman terbaik mereka. Nah, si kakek dan si tulus pun juga ikut menuju ke alun-alun. Raja kemudian memanggil satu persatu. Wahai rakyatku, majulah satu demi satu. Mana hasil tanaman yang aku bagikan 1 tahun yang lalu? Satu orang dengan badan yang sangat kekar mendatangi raja dengan hasil yang dia bawa. Wahai Maharaja, aku membawakan bunga matahari yang sangat perkasa seperti aku. Aku menanamnya dengan setulus hati. Apakah raja bahagia? Tidak. Wajah raja begitu muram. Dan kemudian raja meminta orang tadi untuk pergi. Lalu ada satu orang lagi membawa bunga yang sangat indah. Raja, aku membawakan bunga tulip. Bunga tulip ini aku siram dan aku pupuk setiap hari menjadi cantik dan merah seperti ini. Raja tetap menggelengkan kepala. Terima kasih, silahkan pergi. Semua orang bingung. Raja kemudian mengumumkan, wahai rakyatku semuanya, 1 tahun yang lalu aku memberikan 1 biji tanaman pada kalian untuk kalian tanam. Dan kalian membawakan bermacam-macam tanaman. Terima kasih, tapi bukan itu yang aku pikirkan dan bukan itu yang aku inginkan. Tiba-tiba si tulus berteriak, Raja, tunggu. Maaf Raja, aku harus pergi bersama kakekku jadi berjalan pelan-pelan. Aku terlambat membawakan hasil tanamanku Raja. oh anak kecil, baiklah majulah. Tapi Raja jangan marah ya. Tidak, aku tidak akan marah. Begini Raja, aku harus jujur dan aku harus bertanggung jawab dengan tugas paduka. Aku membawakan tanaman ini tapi tanamanku tidak tumbuh. Padahal aku sudah menyiram dan memupuknya setiap hari selama 1 tahun. Tapi tetap tidak tumbuh. Maafkan aku paduka Raja, terima kasih. Raja kemudian matanya berbinar. Kamulah raja yang aku inginkan. Semua orang bingung. Raja, kenapa dia? Padahal kan dia tidak membawa tanaman apapun. Kenapa harus dia yang menang? Begini rakyatku semuanya, aku akan memberitahu pada kalian. 1 tahun yang lalu, aku memberikan kalian 1 kantong biji yang semuanya sudah aku rebus. Jadi mustahil tanaman itu tumbuh. Dan hari ini kalian membawakan berbagai macam tanaman yang sangat indah. Dari mana tanaman itu berasal? Tentu dari hati kalian yang penuh dusta. Bagaimana negeri ini akan dipimpin orang-orang yang penuh dengan kebohongan dan tidak jujuran. Hanya 1 anak kecil ini yang dari tadi jujur kepadaku. Tanaman ini tidak tumbuh. Maka aku harus memilih pemimpin yang sangat adil. Nah, adik-adik semuanya, akhirnya si Tulus diangkat oleh raja menjadi putra mahkota, digembleng dan dipimpin untuk siap menjadi raja dari kerajaan tersebut. Adik-adik semuanya, itu tadi kisah Kak Didi. Jujur adalah sebuah kunci dari keberhasilan manusia. Alaikum bisidqi fa inna sidqo yahdi ilal birri. Fa innal birro yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian berbuat jujur karena kejujuran membawa kebaikan dan kebaikan membawa ke surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang jujur dan bisa menjadi pemimpin yang siap untuk memimpin bangsa ini. Terima kasih, itu cerita dari Kak Didi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.